Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan terkait dengan peranan ya, masih dalam bab derivatif. Khususnya nanti kita akan membahas tentang peranan derivatif di dalam kasus-kasus yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan solusi dari penyelesaian dengan menggunakan derivatif. Akan spesifik dibahas nanti ya pada video ini terkait dengan aturan Hospital ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait aturan L-Hospital serta kaitannya apa. Kenapa aturan L-Hospital ini dia muncul di dalam bab derivatif ya. Jadi asal muasal ya. L-Hospital ini merupakan teknik derivatif. Jadi penyelesaian yang digunakan pada saat proses L-Hospital ini dia menggunakan teknik derivatif atau turunan yang berguna ya, teknik derivatif, saya tuliskan ya, teknik derivatif atau turunan yang berguna untuk ya, menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tertentu. Nah, jadi mohon maaf, ini biasanya teknik penulisannya O titik atas tanpa ada S-nya seperti itu karena ini ada revisi, jadi saya perbaiki. Jadi ke belakang nanti juga L-Hospital penulisannya seperti itu yang sebenarnya ya. Ini istilah nama dari luar. Jadi di sini ya, L-Hospital sendiri itu merupakan teknik derivatif ya. Dari awal ngomong dia merupakan teknik derivatif yang berguna untuk menentukan limit yang melibatkan bentuk tertentu. Nah, fungsinya peranan L-Hospital ini ketika kita menghitung limit ya, limit suatu fungsi misalnya, katakanlah X menuju ke nilai tertentu gitu ya, menuju nilai tertentu. Nah, ketika kita menghitung limit, wujudnya ya, penyelesaian dari limit ini terkadang kita menemui bentuk-bentuk yang tak terdefinisi seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat tak hingga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan tak hingga min tak hingga. Ya, seringkali kita menjumpai bentuk limit yang hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Apakah berhenti di sini saja solusinya? Nah, di sini Hospital ini menawarkan suatu alternatif. Kalau kita menjumpai bentuk limit yang solusinya seperti ini, kita bisa mengevaluasi lebih lanjut dengan cara apa? Nah, ini aturan L-Hospital dengan cara apa? Diderivatifkan. Ya, diderivatifkan. Oke. Nah, khusus untuk pada video kali ini, kita akan fokuskan pada bentuk yang dua bentuk ini ya, 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Kenapa? Karena bentuk-bentuk yang lain di luar bentuk ini biasanya kalau kita operasikan lebih lanjut lagi ujung-ujungnya kedua bentuk ini. Sehingga inilah kebanyakan ya bentuk yang sering muncul, solusinya sering menjadi masalah ketika kita menghitung limit. Nah, ini bentuk yang akan kita explore lebih ya, karena bentuk yang lain nanti ujung-ujungnya juga ke sini. Jadi kita fokuskan kedua bentuk ini saja, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga dengan aturan Hospital dengan menerapkan teknik derivatif itu seperti apa. Jadi di sini lebih dibilang aplikasi dari turunan ya dalam menentukan nilai limit. Nah, ini ditemukan oleh Hospital ini ya. Aplikasinya di sini ya. Kita akan bahas lebih detail. Oke, setelah kita mengetahui ya overview sedikit tadi apa itu L-Hospital, terus kemudian bentuk apa yang akan kita evaluasi nantinya, terus kemudian apa sih atau peranan turunan itu nanti seperti apa. Nah, ini diperjelas di teorema 1.1 ya. Di teorema ini ngomong kalau terdapat nih F dan G itu merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada interval AB ya. Ini intervalnya harus tertutup ya. Kemudian FA sama dengan GA sama dengan 0. Nah, misalnya yang di sini diberikan lagi GX-nya dia nggak 0. Nanti pasti ini kepakaiannya di penyebut. Nah, untuk X-nya berada di antara A sampai B. Nah, ini preminya yang kita gunakan jika F dan G adalah dua-duanya ini sama-sama
terdiferensialkan di titik A. Ya, terdiferensialkan di titik A. Jadi dua fungsi yang kita ketahui di awal ini yang terdefinisi pada angka tersebut, nilai FA dan GA-nya 0, terus kemudian dia punya turunan di A, jika G aksennya juga dia tidak 0 ya, sama seperti fungsi asalnya ini ya, maka di sini limit dari F per G-nya itu ada ya, itu ada. Padahal barangkali kita menghitung suatu limit, dia punya fungsi, punya turunan, ketemunya bentuk yang tak terdefinisi seperti di atas, mungkin 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, di sini kita bisa dijamin oleh hospital yang pertama ini dia limitnya itu ada, bukan tak terdefinisi ya, ada. Nah, kalau ada itu gimana? Padahal kita ngitung bentuknya tak terdefinisi. Nah, adanya itu seperti ini. Ya, kita bisa menghitung F aksen A dan G aksen A. Ya, sama saja bisa kita representasikan ke dalam rumusnya seperti ini. Limit ya Fx per Gx untuk X menuju A yang untuk arah yang positif ya. Karena ini X-nya A ke B, A-nya ini sudah terdefinisi. Maka ya, ketika kita menghitung bentuknya tak terdefinisi di atas, maka di sini bisa diturunkan dan F aksen A ketemu dan G aksen A juga ketemu. Nah, hal ini terbukti dan dijamin kenapa FA dan GA-nya dia tidak 0 ya, maka di sini ada turunannya ya, ada turunannya. Nah, turunan ini yang bisa kita gunakan sebagai nilai limit suatu fungsi ya. Ketika kita sudah menghitung biasa hasilnya tak terdefinisi, maka alternatif ini bisa kita gunakan dengan cara apa? Ya sudah diturunkan yang atas di bawah, yang bawah juga diturunkan. Nah, inilah nilai limit yang ditawarkan oleh L-Hospital dengan menggunakan konsep turunan. Nah, ini peranan turunan terlihat di sini ya. Oke, dari teorema di atas kita bisa lihat provingnya ya, pembuktiannya. Nah, di atas kan diketahui FA sama GA sama dengan GA sama dengan 0. Nah, otomatis kita bisa tuliskan Fx sama dengan Fx min Fa. Kenapa? Karena Fa-nya dia sama dengan 0. Jadi tidak merubah fungsi yang berada di ruas kiri ini. Ya, terus lanjut di sini ada Gx sama dengan ya sama ya. Gx sama dengan Gx min Ga karena Ga-nya sama dengan 0 jadi tidak merubah fungsi yang berada di sebelah kiri. Nah, dari sini dapat dituliskan pembagian sebagai berikutnya. Karena kita mau menghitung Fx per Gx ya. Kita mau menghitung Fx per Gx ya sudah tinggal dibuat perperan, dimasukkan ya. Fx-nya ini dari atas ke sini, Gx-nya dari bawah sebagai penyebut. Ya, setelah ini karena X berada di antara interval AB ya, sehingga limitnya ya tinggal kita limitkan saja. Ya, kita tinggal limitkan, ruas kiri dilimitkan, ruas kanan dilimitkan untuk X menuju A yang positif. Ya, sudah itu kemudian dari tahap pertama tinggal dimasukkan limitnya saja. Terus tahap yang kedua sama-sama ya, dari tahap pertama ke tahap kedua sama-sama kita kalikan 1 per X min A per 1 per X min A. Ya, sama saja ini dikalikan 1 per 1. Jadi tidak merubah suatu fungsi yang awalnya berada di baris pertama ini. Ya, dua-duanya sama-sama dikalikan 1 per X min A. Terus kemudian perkalian 1 per X min A dimasukkan ke dalam Fx min Fa, Gx min Ga. Jadilah yang ketiga sebelum limitnya dimasukkan. Setelah ini ya sudah tinggal dimasukkan limit dari Fx min Fa per X min A. Ini kan rumus dari derivatif yang pembilangnya. Derivatif dari apa? F aksen A. Sudah. Yang penyebut limit X menuju A yang positif dari Gx min Ga X min A. Ini kan rumus derivatif dari G aksen A. Sudah ya. Jadi di sini awalnya ketika kita punya fungsi seperti ini kita bisa mengaplikasikan ya, mencari limitnya dengan cara menurunkan dua fungsi kita. Nah, ini sudah terbukti ya, aturan L-Hospital bisa diterapkan dengan menggunakan konsep derivatif. Jadi tidak usah susah-susah lagi ketika kita menghitung limit hasilnya tak terdefinisi, maka alternatif ini bisa kita gunakan. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada satu lagi teorema, disebut sebagai teorema nilai rata-rata dari Cauchy. Nah, ini sebuah terobosan lagi juga ya. Dulu sudah kita pelajari kriteria Cauchy itu seperti apa di barisan dan deret, limit fungsi. Nah, di sini ada juga ya. Untuk teorema nilai rata-rata ini dia ngomong ya, kalau ada dua fungsi, dua-duanya kontinu pada interval tertutup dan punya turunan pada interval terbuka AB, nah asumsikan dia turunannya dari Gx, dia nggak 0. Nah,
Kenapa? Karena nanti dia sebagai penyebut. Nah, terus kemudian maka akan ada satu saja titik C yang berada di antara AB sedemikian sehingga kita bisa mencari ya F aksen C per G aksen C sama dengan ya tinggal FB min FA per GB min GA. Kenapa? Karena C berada di interval AB. Jadi ini kenapa disebut sebagai teorema nilai rata-rata oleh Cauchy. Ya, jadi mau nyari rata-ratanya di turunan itu ya tinggal diselisihkan yang paling ujung dengan yang paling ujung yang lebih kecil. Begitu juga untuk fungsi G. Nah, di sini ya, kenapa di sini disebut sebagai teorema nilai rata-rata Cauchy? Tadi di atas oleh Hospital dia ngomong kalau mau mencari limit suatu fungsi, ya, limit suatu fungsi katakanlah tadi fx ya, fx per gx gitu ya. Terus kemudian untuk mencari limit ini x menuju A positif misalnya. Untuk mencari limit ini, tiba-tiba kita sudah bisa menghitung, ternyata bentuknya tak terdefinisi. Nah, tak terdefinisi. Kemudian solusinya dengan apa? Nah, solusinya dengan L'Hopital ini ya. Nah di sini ya, Cauchy memberikan jawaban ketika teman-teman menyelesaikan limitnya susah untuk dicari. Ya. Jadi di tahap awal sebelum terbentuk kata-kata tak terdefinisi, ketemu solusi tak terdefinisi, jadi di awal kita sudah punya fungsi. Otomatis fungsi kita mau cari dan kita hitung limitnya. Nah, dijawab oleh Cauchy, kalau fungsi kalian punya limit, oke, kita bisa merumuskan dia masuk dalam klaster tak terdefinisi. Gimana kalau proses limitnya sudah susah? Untuk menuju ke tahap 2 ini, ya ini tahap 1, ini tahap 2, tahap 3. Jadi algoritma yang dipilih oleh Hospital, kita ngitung limit, hasilnya dia tak terdefinisi, maka pakai Hospital. Nah, di sini di Cauchy ngomong, prosesnya menuju limit ini aja sudah susah ya. Sudah susah. Jadi proses limitnya ini susah untuk dicari. Nah, si Cauchy di sini memberikan alternatif. Tanpa kita harus menghitung limitnya, maka kita juga bisa mencari nilai rata-rata atau mencari nilai turunan dari fungsi. Nah, ini dengan cara tinggal diambil saja dua elemen ya, X-nya dia sebagai G aksen X-nya asalkan dia tidak 0 ya. Terus ada satu saja titik C sehingga ada A sama B. Ya sudah, tinggal diambil A sama B dan C diantaranya ada yang ingin kita mau cari turunannya atau perubahan atau gradiennya. Ya sudah, tinggal kita menyelisihkan B dengan A. Begitu juga untuk fungsi yang G. Gitu. Jadi di sini salah satu yang diberikan oleh Cauchy tanpa harus kita ngitung limit dulu. Ya, jadi mau ngitung turunan suatu fungsi ya nanti ujung-ujungnya sama. Yang besar dikurangi yang kecil. FB min FA. Ya, yang akhir dikurangi yang awal. Sudah, itu saja yang diberikan oleh Cauchy, penyempurnaan itu saja. Tinggal diambil dua elemen saja diselisihkan. Sudah ya, di sini maka disebut karena nilainya C itu berada di tengah ya sudah teorema nilai rata-rata, tapi khusus untuk Cauchy tanpa menghitung nilai limit. Oke, untuk yang teorema nilai rata-rata Cauchy, provingnya adalah sebagai berikut ya. Seperti pada pembuktiannya, karena ini pengembangan dari teorema nilai rata-rata, ya balik lagi kita masih akan menggunakan teorema nilai rata-rata sebagai jalur pembuktian dari kriteria Cauchy untuk kasus ini. Ya, dengan mendefinisikan suatu fungsi yang digunakan pada teorema rules yang sebelumnya. Ya, jadi karena teorema nilai rata-rata ada karena rules, jadi ujung-ujungnya ya dua ini senjatanya. Ya, pertama-tama untuk ya karena ini penyebut tidak boleh 0 untuk setiap x berada di AB. Akibatnya di sini teorema rules ngomong ya berarti GA sama GB-nya dia tidak 0. Jadi terdapat selang antara A sampai B. Ya, jadi fungsinya A sampai B-nya dia di tengah-tengah ada suatu fungsi yang kita nggak tahu. Jadi dua titik ada awal sama ujungnya ini bukan suatu titik yang sama. Ya. Untuk X berada di interval AB, nah kita bisa mendefinisikan suatu fungsi HX seperti ini. Ya. Fungsi yang terkait, ya, fungsi yang di dalamnya komponennya terdapat FB dan FA, GB dan GA, terutama di sini ada X yang berada di antara keduanya. Ya. Ada fungsi F, ada fungsi G. Nah, sehingga dari sini kelihatan bahwa F itu kontinu pada interval AB, ya, yang terdefinisi pada AB dari soal sudah ada.
Nah, dari sini maka HA sama dengan HB sama dengan 0 dari Rawls ya. Dari Rawls teorem ini kita bisa lihat wujud fungsi kita perolehannya seperti ini. Dari Rawls dan teorema nilai rata-rata. Ya, ini ketemunya. Terus oleh sebab itu berdasarkan karena teorema Rawls kita gunakan, maka terdapat titik C berada di AB. Ya, C berada di AB. Sedemikian sehingga ya karena HA sama HB sama dengan 0 ya sudah 0 sama dengan H aksen C. Nah, ini perolehannya. Nah, dari sini, dari yang pertama ini kita bisa representasikan di sini. Kenapa? Karena C berada di AB dan HB-nya dia juga 0. Nah, jadi terbentuklah H aksen C sama dengan rumusnya seperti ini. Nah, dari rumus yang seperti ini, kemudian, nah, dari sini kan G aksen X-nya dia nggak 0, diketahui di soal. Karena ujung-ujungnya nanti dia sebagai penyebut ya. Terus kemudian, nah untuk X-nya berada di B dan di A, maka GB min GA. Nah, dia nggak mungkin 0. Nah, dari sini kok bisa ketemu rumus ya, kriteria kausi untuk teorema nilai rata-rata. Tinggal kita langsung istilahnya di sini kedua ruas kita pluskan dengan istilahnya kalau misalnya kita pindah ruas ya di sini ya. Min F aksen C dipindah ke ruas kiri. Kenapa? Karena ini dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini bisa kita langsung F aksen C ya. Karena dia min jadi plus di sini. Terus kemudian ini kan ada G aksen C lagi. Ya sudah, kita tinggal dibagi semua F aksen C per G aksen C. Yang tersisa adalah ini saja ruas kiri. Ya, ruas kiri FB min FA per GB min GA. Oke, jadi ini sudah ketemu rumus dari teorema nilai rata-rata untuk kriteria kausi. Ya, ujung-ujungnya juga kita masih akan menggunakan teorema nilai rata-rata dan teorema Rawls, tapi di sini kita tidak perlu ada jaminan dulu untuk mencari limit. Nah, ini kemudahan yang diberikan oleh si kausi dalam proses L-Hospital ya, L-Hospital-nya tadi. Baik, selanjutnya di sini kan tadi ada dua kasus yang akan kita fokuskan dalam pembahasan ini, yaitu bentuk 0 dan bentuk tak hingga. Nah, untuk yang pertama ini ya, aturan L-Hospital yang pertama ini, kita akan fokuskan pada bentuk yang 0 dulu ya, bentuk 0 ini. Nah, kalau ada A dari min tak hingga sampai tak hingga, begitu juga B yang berada di antara. Jadi A sama B lebih besar B, tapi A sama B dua-duanya berada di min tak hingga sampai tak hingga dengan posisi A-nya yang lebih kecil daripada B. Nah, di sini terdapat dua fungsi F dan G. Dua-duanya terdiferensialkan di AB dan turunan G aksen X-nya ini dia nggak 0. Nah, tiba-tiba di sini ada X. Nah, X itu apa? Satu elemen atau angka yang berada di interval AB tersebut. Jadi interval AB di sini ada X-nya. Ya, ada X-nya. Nah, di sini kasus yang batasan yang kita berikan adalah limit fx untuk x mendekati a plus itu sama dengan 0. Begitu juga limit dari gx untuk x menuju a plus sama dengan 0. Karena kita mau evaluasi bentuk 0 per 0 tadi ya. Bentuk yang wujudnya kalau dilimitkan hasilnya 0. Nah, di sini terdapat ya, dua kasus. Ya, kasus yang pertama jika di sini limit dari hasil turunannya itu ketemu angka yaitu L, anggota bilangan real. Nah, di sini difokuskan anggota bilangan real, maka ya limit dari fungsi kita sebelum diturunkan juga akan ke L juga. Ya, tidak mungkin di sini limit dari turunannya. Ini kan limit turunan, ya, limit turunan. Yang pertama ini limit turunan. Itu ada hasilnya di bilangan real tiba-tiba nggak ada jaminan. Nah, di sini makanya diberi jaminan. Nanti pasti ujung-ujungnya fungsi kalian yang fx per gx di sini pasti juga akan punya hasil limit yang ke L juga. Ya, kenapa? Di teorema yang di atas tadi ya, di teorema yang atas tadi yang general L-Hospital bukan untuk case yang 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, dia ngomong bahwa dua-duanya fungsi f dan g itu dua-duanya terdiferensialkan di AB ya. Ya, kalau misalnya dia terdiferensialkan, berarti kan dia terdapat. Ini limitnya ini ada, pasti dia di sini juga pasti terdiferensialkan juga fungsinya ujung-ujungnya. Jadi fungsi ini kalau dilimitkan juga akan ketemu hasilnya L. Nah, diperluas lagi ketika memang ya kasus yang kedua di sini ya. Tadi kan anggotanya bilangan real. Nah, ini diperluas lagi jika ya
limit hasil fungsinya ini, turunannya ini tadi ketemu L, dan L itu anggota dari min tak hingga sampai tak hingga, maka nah di sini sama juga ya, limit fx per gx-nya sebelum diturunkan juga akan ketemu hasilnya. Jadi di sini memberikan jaminan kalau limit hasil turunannya itu ada angkanya, maka limit fungsi sebelum diturunkan juga akan ada angkanya. Tidak mungkin enggak, ya tidak mungkin enggak di sini ya. Di sini istilahnya pemberian jaminan untuk domain ya, domain fungsi sebelum diturunkan. Ya, jaminan untuk fungsi yang sebelum diturunkan untuk kasus yang anggota bilangan real dan anggota L-nya itu min tak hingga sampai tak hingga. Ya, karena di sini fungsinya A sama B, intervalnya dia cukup luas ya. Dari min tak hingga sampai tak hingga bisa. Memungkinkan limitnya juga terdiri dari bilangan kompleks juga di sini. Nah, di sini beri jaminan ini memberikan keleluasaan kita kalau kita ngitung limit pada turunannya, tapi kita belum tahu nih fungsi dasarnya ini nanti ada limitnya nggak sebelum diturunkan. Ini dijamin oleh hospital dua kasus ini, kasus untuk yang 0 ya. Oke, untuk proving dari aturan hospital yang pertama ya, kita bisa lihat di sini jika ini yang diketahui di soal ya, yang diketahui di soal A, B itu di dalamnya ada alfa dan beta ya. A, B interval yang kita mainkan ini di dalamnya ada alfa dan beta, di mana alfa lebih kecil daripada beta. Nah, kita masih akan menggunakan teorema Rolls di sini. Nah, akibatnya jadi di sini terdapat lagi ya fungsi lagi di mana A dan B itu dua titik yang berbeda, pasti di dalamnya nanti kalau difungsikan hasilnya akan berbeda juga ya. GB tidak sama dengan GA. Nah, selanjutnya dengan kausi ya, dengan kausi kita bisa pakai pembuktiannya di sini, karena dengan kausi kita tanpa harus susah-susah dulu mencari limitnya, jadi kita pakai yang kausi saja. Nah, kita gunakan kausi, di sini terdapat titik di antara alfa dan beta. Sedemikian sehingga F beta min F alfa, ya ini rumus kriteria kausi di atas. Kita tulis di sini lagi ya. Nah, ini rumus kriteria kausi yang nantinya akan kita buktikan. Bener nggak seperti ini nanti ujung-ujungnya ya. Untuk L-nya 0, bener nggak nanti ada turunannya ya untuk fungsi domainnya. Kasus yang pertama, tadi kan ada dua kasus, yang untuk bilangan real sama min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita evaluasi yang bilangan real dulu. Kalau L bilangan real, maka akan ada epsilon positif dengan C berada di antara alfa dan beta. Nah, dari sini kita bisa langsung tuliskan, karena kita sudah pakai kriteria kausi ya sudah. Ya, berarti di sini F aksen U per G aksen U yang di tengah ini, F aksen U per G aksen U ini yang akan kita mau evaluasi dari kriteria kausi, pasti dia berada di persekitaran L plus epsilon dan L min epsilon. Ya, karena di sini sudah dijamin oleh kriteria kausi ya, pasti dia selama kita ambil dua titik di persekitaran, maka dia masih berada di lingkungan plus epsilon dan min epsilon ya. Terus kemudian oleh karenanya dari persamaan satu ya, dari persamaan satu ini kriteria kausi, maka kita bisa langsung ya, ganti atau substitusikan F aksen U dan G aksen U ya. F aksen U kita ganti menjadi F beta per min F alfa di sini, terus G aksen U jadi G beta min G alfa yang penyebut. Nah, ini plus epsilon min epsilonnya dia masih sama ya, kita tinggal substitusikan saja. Nah, jika diambil limitnya ya langsung aja kita limitkan ya, yang tengah ini kita limitkan, jadilah persamaan yang tinggal tengah ini aja. FB min GB sama-sama dia masih berada di persekitaran epsilon. Jadi, nah di sini ketahuan ya. Awalnya kita mengevaluasi turunan. Ini kan kita evaluasi turunannya ya. Yang kita berangkat dari turunannya. Turunannya dia masih di sekitaran epsilon, di lingkungan epsilon, L plus epsilon, L min epsilon. Ya, ternyata endingnya di bawah sini, fungsi utamanya sebelum diturunkan dia masih saja tetap berada di persekitaran atau lingkungan epsilon. Ya, ini ada L plus epsilon, L min epsilon. Nah, dari sini terlihat ya, pemakaian kriteria kausi ternyata menjamin ya bentuk kita yang awalnya dia hanya menjamin di turunan saja, ternyata fungsi domainnya sebelum diturunkan di sini juga ternyata masih di persekitaran atau lingkungan epsilon. Jadi ini bisa untuk menjamin limitnya ternyata dia masih sama toh seperti turunannya itu sendiri. Ini untuk kasus yang pertama sudah terbukti ya, ternyata dia
fungsi sebelum diturunkan juga masih di persekitaran epsilon. Untuk yang kasus kedua ya, untuk kasus kedua yang pertama tadi untuk L-nya sama anggota bilangan real ya, anggota bilangan real. Cuman untuk kasus yang kedua ini L-nya merupakan plus minus tak hingga. Cuman di sini kita evaluasi yang plus tak hingga ya. Untuk min tak hingga nanti konsepnya juga sama, caranya sama, perolehannya jadi nanti akan sama juga ya. Untuk yang min epsilon nanti sebagai latihan. Kita evaluasi yang plus epsilon sendiri ya. Untuk L plus epsilon, nah, diberikan M positif, berapapun itu M positif. Nah, C itu berada di antara A sama B, interval buka. Sedemikian sehingga, nah ini dari atasnya, F aksen U per G aksen U, ini lebih besar daripada M. Jadi di sini, kata-kata plus tak hingga, ya kata-kata plus tak hingga di sini, kalau kita ketemu angka, pokoknya dia lebih besar dari 3. Berarti kan 3 sampai tak hingga, begitu ya, 3 sampai tak hingga. Ketemu angka, M-nya kita ganti angka 7. 7 lebih besar daripada 0. Iya. Nah, di sini harus lebih besar daripada M. Ya, lebih besar daripada 7. Berarti kan lebih besar daripada 7. Misalnya 7 ada 8, 9, 1 triliun pun ini juga bisa tercover oleh angka yang di sini, statementnya di sini lebih besar daripada M. Misalnya lebih besar dari 1 triliun. Masih ada 1 triliun 1, 1 triliun 2, 1 triliun 3 gitu. Jadi kan menuju tak hingganya itu terrepresentasikan di sini ya, lebih besar daripada M. Jadi turunan dari ruas kiri ini ya, ruas kiri ini turunannya F aksen U per G aksen U dia lebih besar daripada M, artinya dia pasti plus tak hingga karena lebih besar daripada M. Nanti yang kurang dari M akan tandanya berbanding terbalik ya, dengan cara yang sama mudah untuk dibuktikan. Nah, di mana dengan mengikuti persamaan di atas ya, dari kausi yang pembuktian kasus A ya, lihat pembuktian kasus A. Pembuktian A ya, dilihat. Nah, kita bisa representasikan ya. Kita substitusikan saja dari yang bentuk ini ke bentuk yang ruas kiri seperti ini ya. Ruas kanan sama. Jadi di sini F aksen U per G aksen U kita substitusikan saja jadi F beta min F alfa per G beta min G alfa. Dia juga akan sama, akan lebih besar daripada M. Jadi intinya nanti plus tak hingga di sini nggak ada ujungnya. Ya, jika dilakukan operasi limit sama ya tahapnya seperti pada pembuktian di kasus A. Jadi kita melimitkan saja, setelah dilimitkan ketemunya ini. Ya, ketemunya ini. Jadi sama saja ketemunya ini lebih besar sama dengan M. Ya, lebih besar sama dengan M karena FB min GB alfanya dilimitkan menuju A plus, nanti ada fase di mana dia akan ada sama dengannya. Jadi ini ada penambahan tanda yang awalnya lebih besar jadi lebih besar sama dengan M. Karena apa, kita melimitkan yang A menuju A plus ini. Ya, ada fasenya nanti dia akan sama. Maka dari sini ya, awalnya kita hanya menjamin di turunan saja ya, menjamin di turunan saja. Ternyata di sini fungsi sebelum di turunan dia juga ada jaminannya. Oh, ternyata dia ada hasil limitnya juga. Hasil limitnya juga sama seperti fungsi yang pada saat diturunkan. Nah, dari sini untuk M positif maka pernyataannya juga akan sama ya. Untuk seperti kasus A sama B di sini kita bisa menjamin fungsi sebelum diturunkan limitnya ada apa enggak. Nah, ternyata di sini terbukti. Untuk yang L min tak hingga ya, untuk kasus N min tak hingga, karena di sini tak hingga kan ada plus minus tak hingga. Jadi plus tak hingga sudah kita buktikan, nanti untuk yang min tak hingga dengan cara dan step yang sama cukup mudah bisa dibuktikan. Sehingga untuk dua kasus aturan hospital yang pertama ini ya, kasus yang 0 khususnya, maka kita bisa terapkan ya ketika kita punya limit suatu turunan. Nah, limitnya sebelum diturunkan itu gimana? Ya, di sini ada jaminan. Jadi ada juga turunannya. Berikut ini adalah contoh ya, contoh yang akan kita eksplor ketika kita punya suatu kasus di mana di atas sudah ada L hospital, ada kasus L hospital yang pertama. Nah, kemudian di sini diberikan limit X menuju 0 positif dari sin X per akar X. Nah, ini awal mula rumus kita. Jadi berdasarkan teorema 1.1 ya, teorema 1.1 di atas, dia ngomong bahwasanya ini bisa dilakukan evaluasi dengan cara F aksen. Di titik itu ya, di titik 0 maka atau di aksen X. Ini rumusnya. Nah, ini kita bisa evaluasi langsung. Padahal di sini kita lihat ya, penyebut dari akar X ini dia tidak terdiferensialkan saat X sama dengan 0. Padahal X-nya di sini kan X yang diminta untuk dievaluasi adalah di titik 0 ya.
kita curigai di titik 0. Kenapa? X menuju 0 positif. Maka tepat di titik 0 untuk yang khusus kasus penyebutnya ini yaitu akar X, dia tak terdefinisi. Ya, bentuk ini tak terdefinisi. Sehingga teorema 1.1 yang rumusnya limit dari fungsi fx per gx ya, untuk x menuju di sini karena 0 ya, menuju 0 positif. Jadi di sini tidak bisa langsung kita cari ketemunya ya, tidak bisa langsung kita hitung gitu. Nah, oleh sebab itu kita bisa mengaplikasikan rumus L-Hospital untuk menyelesaikan kasus ini ya. Nah, di sini kita bisa gunakan alternatif yang kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama, rumus L-Hospital yang pertama, jadi kita tinggal turunkan sin X menjadi cos X. Nah, akar X kita tinggal turunkan 1 per 2 akar X. Baru kemudian nanti kita masukkan limitnya, jadilah ketemu ada angka. Coba kalau misalnya nanti Hospital ini tidak memberikan alternatif ini ya, alternatif penyelesaian limit. Dalam proses mencari limit kita turunkan dulu ya, biasanya zaman dulu akan terpentok pada kasus penyelesaian yang tak terdefinisi ini. Nah, di sini salah satu peranan dari para ilmuwan terlebih dahulu sudah mengevaluasi, jadi kita tinggal mengaplikasikan saja. Sehingga dari sini kita ketahui awalnya sin X dan gx dua-duanya terdiferensial pada 0 sampai 0 sampai tak hingga ya. Jadi kalau sin X sendiri kita evaluasi dia terdiferensialkan. Terus kemudian akar X juga dia terdiferensialkan. Otomatis nalar kita ya, kalau terdiferensialkan dan terdiferensialkan ya sudah harusnya ketemu angka gitu, ketemu L. Tapi di sini dari rumus L-Hospital yang pertama, faktanya di sini kalau di sini ketemu angka, limitnya harus ketemu angka. Limitnya harus ketemu angka, padahal di sini pakai teorema 1.1 nggak ketemu alias tak terdefinisi, maka kita gunakan aturan L-Hospital yang pertama. Ya, aturan L-Hospital yang pertama. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama-sama terdiferensialkan atau terdefinisi, harusnya limitnya juga ini sebagai acuannya ya, nanti dia ketemunya juga akan ada sebagai prasyaratnya limit dari fungsi setelah diturunkan harusnya ada juga. Ini kasus di mana aplikasi dari aturan Hospital yang pertama ini digunakan. Untuk yang selanjutnya, setelah tadi kita membahas adanya aturan Hospital yang pertama, nah ini kita perlebar lagi bahasan kita dengan aturan Hospital yang kedua ya, kita lanjutkan. Nah, untuk A sama B, ya, lebih besar mana? Lebih besar B. Nah, dua-duanya berada di interval min tak hingga sampai tak hingga. Jadi ruang lingkup kita sudah A sama B-nya sudah main sampai min tak hingga sampai tak hingga dengan posisi A-nya lebih kecil. Dan dua fungsi ini sama-sama dia sifatnya dapat diturunkan di rentang terbuka AB. Terus G aksen X-nya dia tidak 0. Nah, di sini ada diberikan X berada di AB. Nah, di sini diberikan kondisi prasyaratnya. Ini kasus yang tak hingga. Untuk limit dari Gx untuk X menuju A positif, dia hasilnya bisa plus tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi positif negatif di sini bisa dua kasus ya. Nah, di sini ada dua kondisi juga, sama seperti yang tadi sebelumnya, aturan Hospital yang pertama. Aturan yang pertama dia ngomong jika limit dari suatu fungsi, ya, jika limit dari suatu fungsi yang diturunkan, ya, limit satu fungsi yang diturunkan itu ada, yaitu L, anggota bilangan real, maka limit dari fungsi sebelum diturunkan juga akan sama, ya, ada. Nah, di sini Gx-nya dia berbeda dari yang tadi ya, Gx sama Fx-nya dia 0. Kalau ini di kondisi batasnya, kondisi batas di sini yang membedakan yang pertama dengan kedua itu ini kondisi batasnya. Karena kita mau membahas yang tak hingga. Nah, untuk kasus yang tak hingga juga sama ya. Dua posisi kasus yang ini ya seperti plek dengan yang kasus yang kondisi yang pertama. Dua-duanya sama, A sama B ini sama. Jadi hampir tidak ada perbedaan untuk dua case ya. Yang membedakan hanya ini, kondisi kasus kita kondisinya yang hanya ini saja ya. Yang B juga untuk limit dari suatu fungsi yang diturunkan itu ada hasilnya, itu L. Untuk L-nya min tak hingga sampai tak hingga, maka limit dari fungsi sebelum diturunkan juga akan ada.
Ya, cuman di sini syaratnya GX-nya dia limitnya hasilnya entah positif tak hingga, entah negatif tak hingga. Dua-duanya ini sama ya. Kasus yang A dan kasus yang B ini sama plek seperti yang di atas. Nggak ada yang spesial. Cuman di sini untuk GX-nya dia plus minus tak hingga, tidak lagi 0. Oke, untuk pembuktian ya, teorema Hospital yang kedua ya. Di sini pembuktiannya kita anggap bahwa persamaan 4 terpenuhi dengan limitnya tak hingga. Ya, persamaan 4 di atas pada tahap yang pertama itu terpenuhi ya, terpenuhi untuk limitnya tak hingga. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa di antara titik yang akan kita evaluasi itu bukan merupakan titik yang sama ya. Tadi ada alfa, ada beta itu berada di antara A dan B ya. Ini A, B, dan di sini ada alfa, ada beta. Jadi dua-duanya ini bukan suatu fungsi yang titiknya sama. Ya, terus kemudian selanjutnya dari persamaan 1. Nah, persamaan 1 di atas ya, sebagai pembuktian di awal ngomong bahwa terpenuhi untuk U berada di interval AB. Ya, persamaan 1 di atas sudah terpenuhi untuk interval alfa sama beta terdapat U. Ya, satu titik saja di sini terdapat U. Jadi kita bisa lihat lagi, barangkali terlupa dan terlewatkan ya, untuk persamaan satunya di sini ada F beta min F alfa terus per G beta min G alfa sama dengan F aksen U per G aksen U. Ini persamaan 1 di atas ya, ini persamaan 1 di atas. Terus kemudian persamaan 4 itu berada di soalnya ya, soal di atas ya. Soal di atas sudah kita sebut bahwa dia ada limitnya menuju ke tak hingga. Persamaan 1 di atas, di tengah-tengah di sini terdapat titik U ya, berada di antara alfa beta. Nah, untuk kasus yang pertama, kasus yang A. Jika diberikan L anggota bilangan real. Ya, anggota bilangan real dan L-nya positif, epsilonnya positif. Nah, berarti di sini terhadap interval yang kita mau evaluasi terdapat satu titik saja, titik C di sini. Nah, sedemikian sehingga persamaan 2 ya, di atas interval yang ini tadi dia berada di interval kurang dari L plus epsilon dan lebih dari L min epsilon. Di atas sudah. Nah, pembuktian sebelumnya terpenuhi ya, untuk interval yang kita milikinya sama. Karena GX-nya itu menuju tak hingga, ya berarti proses limitnya setelah dia berada di interval L plus epsilon dan L min epsilon, langsung saja limitnya tidak menuju ke 0. Ya. Kasus yang hospital yang pertama dia menuju ke 0, tapi di sini langsung saja menuju ke tak hingga. Limitnya, jadi proses di situ perbedaannya hanya di situ saja. Ya. GX-nya menuju tak hingga, nah menuju tak hingga ya kita asumsikan GX-nya dia positif. 0 positif, jadi 1, 2, 3, seterusnya sampai tak hingga. Terus dengan mengambil beta sama dengan C, nah persamaan 2 maka akan diperoleh. Nah, ini muncul di persamaan 2 di atas. Ya, muncul di persamaan 2 di atas. Nah, setelah dari sini ngomong yang awalnya dia beta, ya awalnya dia kan di sini kan persamaan 2 F beta min G beta, ini jadi FC sama GC. Kenapa? Karena beta sama dengan C. Ya, kita ambil beta sama dengan C. Kenapa? Karena ini beta sama C dia boleh sama. Ada sama dengannya di sini. Ya, kita ambil yang paling gede saja lah, ya, paling jauh jangkauannya. Maka dia masih berada di persekitaran plus epsilon dan min epsilon. Nah, lagi karena GC per G alfa dia menuju ke 0. GC per G alfa dia menuju ke 0. C menuju alfa dia menuju ke 0. Kenapa? Karena di sini 0 yang paling kecil ya. 0 menuju ke yang paling kecil 0. Sebagai alfa menuju alfa positif ya. Jadi di sini pergerakan dari C alfa ini dia menuju ke 0, tapi dia masih di alfa positif ya. Tidak mungkin karena di sini GX-nya dia masih berada, jadi 0 ke sini dia masih positif. Even dia berangkat dari arah kanan. Tapi menujunya masih ke arah positif juga. Nah, dapat diasumsikan bahwa GC per G alfa dia lebih besar daripada 0 ya. Di sebelah kanannya 0 dan kurang dari 1. Kenapa kita ambil angka 1? Yang paling mudah dan paling dekat dan yang paling biasanya operasinya akan lebih mudah ya.
paling dekat aja dengan 0 dan operasinya paling mudah. Tanpa kita mau ambil angka 100 boleh, ya terserah ya di sini. Tapi yang paling dekat, yang paling mudah untuk diselesaikan, kita ambil saja angka 1. Jadi GC per G alfa berada di lebih dari 0 dan kurang dari yang kita maksud ini. Berapapun ini bisa masuk ya. Untuk alfa berada di A, C. Nah, dari sini kemudian kita bisa langsung saja kita pindahkan ruas ya. Dari 1 kita pindahkan ruas gabung dengan GC dan G alfa. Maka 1 min GC per G alfa pasti dia lebih besar daripada 0 ya. Sama saja. Terus kita bisa representasikan ke sini ya, karena 1 kita bisa representasikan G alfa per G alfa. Maka jadilah satu rumah seperti ini ya, satu rumah seperti ini. Jadi di sini angka 1 sangat mempermudah ya. Bayangkan kalau misalnya kita ambil angkanya tadi lebih besar atau lebih gede ya, bisa, pasti akan terbukti juga. Cuman akan lebih memudahkan proses kita ambil angka 1. Maka di sini 1 min GC per G alfa akan terrepresentasikan jadi G alfa min GC per G alfa. Ya, satunya kita ubah menjadi perperan. Oke, selanjutnya setelah kita limitkan menuju ke arah ya, ke arah tadi dengan syarat Gx-nya dia menuju tak hingga, terus kemudian dia limitkan menuju 0 karena dia berada di interval 0 sampai 1 kita pembahasannya. Nah, jika persamaan 5 dikalikan dengan, jadi tepat di atas tadi persamaannya kita kalikan dengan G alfa min GC per G alfa. Ya, ketiga ruas. Jadi di sini terbentuklah perkalian yang di atas tadi, terbentuklah atau ini dikalikan dengan 1 min ini dikalikan 1 min ini ya. Ketiga ruas kita kalikan semua. Oleh sebab itu, nah setelah di sini 1 min GC per G alfa ini kan yang akan kita kalikan ya di ketiga ruasnya ya, di ketiga ruasnya. Nah, dari sini kelihatan. Nah, selanjutnya karena GC per G alfa dia menuju 0, ya berarti GC per G alfa dia nanti akan ujungnya hasilnya 0. Ya, ini hasilnya 0. Terus FC per G alfa, FC per G alfa, FC per G alfa ini juga akan 0. Ya, akan menuju ke 0. Jadi perjalanan dia akan menuju ke 0 juga. Nah, terus kemudian untuk A menuju alfa menuju A positif, maka terdapat sembarang delta. Ya. Alfa itu menuju A positif, maka terdapat sembarang delta yang tadi 0 sampai 1. Jadi ini sama juga ya. Kita ambil pokoknya dia deltanya itu delta positif tapi kurang dari 1 ya. Ambil saja satu yang paling dekat dan yang paling mudah untuk dievaluasi nanti. Maka terdapat D berada di AC sedemikian sehingga prosesnya sama ya. 0 ini yang delta ini tadi dia membatasi GC dan G alfa. Ya, GC dan G alfa. Kenapa? Karena GC dan G alfa dia menuju 0. Tapi sejauh apa dia berjalan? Nah, dibatasi sebagai delta ini. Nah, dan di sini ada FC per G alfa. Nah, FC G alfa ini juga menuju 0 saja ya. Persyaratan di atas di sini cuma menuju 0. Tapi sejauh apa gitu? Sejauh apa dia bisa dan boleh ya, kalau kejauhan kan berarti kebablasan gitu. Jadi kita batasin delta sebagai batasan dari perjalanan dia menuju ke 0 tadi ya. Oleh sebab itu persamaan 6 ini di atas kita ubah menjadi persamaan ke-7 dengan menerapkan konsep delta, konsep perjalanan dia menuju ke 0 yang dibatasi oleh delta. Si salah yang seperti ini. F alfa per G alfa. Kenapa? FC per GA dia menuju 0. Tapi dia masih di persekitaran delta. Oleh sebab itu di sini ada L plus epsilon dia tetap. Nah di sini dia dibatasin oleh delta. 1 min GC G alfa. GC G alfa dia kan kurang dari delta. GC G alfa kurang dari delta. Terus ini L min epsilon tetap. Nah 1 min GC G alfa dia kurang dari delta juga. Nah di sini min deltanya dia keluaran dari ini ya, keluaran dari ini. Terus kemudian nah jika diambil deltanya itu adalah minimum dari 1, epsilon per mutlak L plus 1. Jadi kita ambil angka yang paling kecil saja delta. Jadi kita ambil kan 0 itu perjalanan dia menuju ke 0. Kita ambil yang paling kecil saja delta ya. Yang paling kecil dia perjalanan dia yang paling dekat saja sebelum menuju 0. Nah, hal ini dapat terlihat bahwa kecil saja ya delta itu. Maka di sini ada L min 2 epsilon ya. Tinggal disubstitusikan deltanya
Terus kemudian di sini ada L plus 2 epsilon. Nah, di sini ambillah saja di sini epsilon gitu. Jadi di sini sudah ya L min 2 epsilon. Jadi L min 2 epsilon di sini. Ruas kiri jadi ya, ruas kanan jadi gitu. Maka yang tersisa FA dan GA. F alfa dan G alfa. Nah, sudah di tengah gini. Karena sembarang epsilon positif ya terserah ya. Pokoknya kita ambil jarak yang paling dekat saja. Karena jarak yang paling kecil saja dia masih membatasi F alfa dan G alfa yang berada di ternyata di sini L plus 2 epsilon dengan L min 2 L epsilon ya, L min 2 epsilon. Nah, untuk L-nya dia positif, L-nya kurang dari 0. Nah, karena kita tadi baru menjalankan yang L-nya lebih besar dari 0 ya, L-nya lebih besar dari 0. Untuk yang L-nya sama dengan 0, L-nya yang kurang dari 0. Nah, ini caranya juga sama ya, caranya juga sama karena ada 3 kasus ya. Untuk kasus ini, yang kurang dari 0 gimana, sama dengan 0 gimana, yang lebih dari 0 gimana. Nah, ini untuk yang kurang dari 0 dan sama dengan 0 diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Faktanya dia untuk ya mengevaluasi turunan fungsi yang L menuju tak hingga tadi ya, ternyata di sini masih dibatasi oleh L plus 2 epsilon dan L min 2 epsilon. Artinya di sini fungsi sebelum diturunkan juga masih ada limitnya. Oke, untuk kasus yang kedua ya, untuk L-Hospital yang kasus kedua, L-Hospital yang kedua, dia ngomong ya, untuk L-nya untuk plus tak hingga. Untuk yang min tak hingga dengan cara yang sama, proses yang sama ya, seperti yang sebelumnya, juga kita serahkan kepada pembaca sebagai pengembangan. Untuk M-nya lebih dari 1 ya, untuk M-nya lebih dari 1 karena L-nya tak hingga yang positif. Ya, ada C berada di AB, demikian sehingga turunannya dia juga karena dia menuju tak hingga yang positif, kita bisa representasikan turunannya dia lebih dari M. Sudah begitu ya. M-nya berjalan sampai tak hingga pun terpenuhi di sini dengan representasi lebih dari M. Nah, dari sini kita punya berarti FB min FA per GB min GA lebih dari M. Ya, sama seperti atas, nggak ada proses yang berbeda di sini ya. Karena GX menuju tak hingga. Nah, di sini proses syarat batas perbedaan dengan hospital pertama dengan kedua. Ya, dia menujunya tak hingga. Terus kemudian X menuju A yang positif ya. X menuju A positif. Kenapa? Karena di sini L-nya hanya dimain tak hingga yang positif. Nah, dapat diasumsikan bahwa C juga memenuhi bahwa GC-nya juga akan positif juga ya. Kenapa? Karena kita hanya bermain di area positif. Nah, di mana FC-nya di sini ya per G alfa kurang dari setengah ya. Kita ambil setengah saja yang paling dekat dan yang paling kecil ya, karena dia yang penting dia lebih dari 1, terus kemudian M-nya, syaratnya M-nya. Nah, untuk lebih besar daripada M-nya, nah di sini kan tidak ada dibatasi ya, tidak ada dibatasi, dia menuju tak hingga, dia GC-nya lebih dari 0. GC-nya lebih dari 0, yang penting dia positif itu berapa? Yang paling dekat saja ya, setengah. Ya, setengah. Nah, berarti di sini bisa kita representasikan juga GC per G alfa, perjalanan dia berarti dari 0 sampai setengah saja. Sudah kita batasi paling maksimal setengah. Dia diminta hanya lebih dari 0. Jadi 0 sampai setengah sebagai batasan dia. Untuk alfa berada di A dan C diambil. Nah, sama pembuktiannya sama seperti yang pada tahap L-Hospital yang pertama, kasus kedua ya, beta sama dengan alfa. Maka persamaan 8 ini kita bisa representasikan sebagai suatu persamaan seperti ini, dan kemudian ya kita kalikan dengan apa? 1 min GC per GA. 1 min GC per GA ini kita kalikan ke 3 ruas. Nah, dimana dia pasti dia lebih besar daripada setengah itu. Ya, lebih besar daripada setengah itu sendiri. Kenapa? Karena di sini FC per GA dia hanya berhenti di setengah. Nah, kalau 1 min GC per GA pasti dia lebih dari setengah ya. Gitu. Karena ini ada pengurangan angka satunya. Nah, dari sini terjadilah pertidaksamaan seperti ini ya, terjadilah pertidaksamaan seperti ini. FA, F alpha, L min FC per G alpha lebih besar dari M, dikalikan yang ini belum bisa kita operasikan, 1 min GC per G alpha lebih besar dari setengah M. Nah, demikian sehingga kita bisa olah lagi ya, kita operasikan, keluarkan dulu
FC per G alfa ya, FC per G alfa kita keluarkan sehingga ketiga ruas kita operasikan dengan FC G alfa. Dengan FC G alfanya sudah dibatasi ya, maksimum dia berada di angka setengah, plus minus setengah di sini. Maka di sini setengah M min 1, di sini ada setengah M juga begitu. Nah, dari sini karena M-nya positif, lah yang nilai M-nya tadi disyaratkan yang penting M-nya lebih dari 1 gitu aja. Terus kemudian dari limitnya ketahuan ya, dari limit di sini kan berarti kan F alfa, nah F alfa dan G alfa, ketika dilimitkan alfa menuju A positif, dia hasilnya juga akan menuju tak hingga. Kenapa? Nah, di sini M positif, M-nya juga positif. Nah, tapi di sini lebih besar daripada angka yang positif-positif. Lebih besar dari angka yang positif-positif itu berapa? Kan nggak ada batasnya di sini. Ya, nggak ada endingnya. Oleh sebab itu, kita bisa representasikan akan menuju ke tak hingga juga. Hasilnya juga akan ke tak hingga. Nah, dari sini ketahuan ya, kita kalau punya fungsi di awal ini kan fungsi turunan ya. Ini fungsi turunan. Fungsi turunan kok dia tak hingga, maka fungsi domain asalnya sebelum diturunkan juga akan ke tak hingga juga. Untuk yang tak hingga yang negatif bisa kita eksplor dengan cara yang sama, tinggal berbeda mengambil domainnya ya. Kalau ini lebih dari 0 atau 0 positif lebih dari 1, nah ini untuk yang arah negatif ya, tak hingga negatif tinggal diganti begitu saja, cara dan tahapnya sama, silahkan digunakan sebagai latihan. Nah, ini salah satu aplikasi kalau kita memiliki kasus ya, kasus L hospital yang kedua ya. Lihat di sini soalnya sudah L menuju tak hingga dari ln X per X. Nah, kalau kita langsung memasukkan ya berarti ln tak hingga per tak hingga tanpa kita menggunakan aturan hospital ya untuk X menuju tak hingga ya. Jadi ketemunya ya ini ya. Tapi ini kan bentuk tak terdefinisi, maka si hospital ini untuk kasus yang kedua, untuk tak hingga ini, kita bisa representasikan fx itu sebagai ln x, gx itu sebagai x. Dua-duanya dia terdefinisi pada interval 0 sampai tak hingga, ya, tak hingga positif. Jika kita aplikasikan ruas kirinya, ruas kiri dengan aturan hospital kedua, ya sudah, ya, tinggal limitnya biarkan, terus kita turunkan. Atas diturunkan, bawah diturunkan. Setelah itu dimasukkan limitnya, jadi ketemulah 0. Di sini salah satu peranan ya, turunan di dalam penyelesaian rumus L hospital yang notabene pada dasarnya ketika kita menghitung limit, hasil dari hitung limit itu bentuknya tak terdefinisi ya. Ujung-ujungnya kita menggunakan konsep turunan di sini sebagai salah satu aplikasinya. Baik, itu tadi pembahasan terkait aturan L hospital yang biasa kita gunakan, yang biasa kita hitung, asal muasal rumusnya. Ternyata di situ terdapat konsep turunan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi limit suatu fungsi ketika limit tersebut kita jumpai bentuknya tak terdefinisi. Semoga dapat memahamkan pemahaman kita bahwa aplikasi turunan ini sangat luas, salah satunya di L hospital. Semoga dapat memberikan wawasan tambahan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.